ada 33 pinjol legal yang berada di ambang kebangkrutan atau akan dicabut izinnya oleh otoritas jasa keuangan. Walaupun sekarang ini belum, jadi kita harus mewujudkan 33 pinjol ini harus diblokir oleh OJK. Tonton terus videonya sampai habis agar kalian itu tidak gagal paham dan menjadi paham. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel kesayangan kita semua, Faiz Official Pinjol. Apa kabar saudara-saudaraku semua? Apakah kalian sehat-sehat selalu? Saya doakan semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya dan selalu diberi nikmat sehat. Amin, amin, ya robbal alamin. Nah, tema kita kali ini yaitu ada pinjol yang sedang diincar atau dimata-matai oleh OJK. 33 pinjol yang sudah sudah diincar oleh OJK ya teman-teman, karena kekurangan modal ya. Dia itu sudah kekurangan modal dan banyak juga yang galbay, seperti yang kita ketahui bahwa bahasanya uang pinjol ini yang beredar di Indonesia itu sangatlah banyak, puluhan triliun teman-temanku ya. Di Jakarta saja itu ada 10 triliun uang yang beredar, uang pinjol di Jakarta aja. Belum di Jawa Barat ada 13 triliun dan seterusnya. Saya tidak akan mempresentasikan itu teman-temanku ya, karena menurut saya itu tidak penting. Mau berapa puluh triliun pun uang pinjol saya itu tidak peduli. Mau berapa puluh triliun uang pinjol yang keluar saya tidak peduli. Yang saya pedulikan ini adalah mengajak kalian semua itu untuk mewujudkan 33 pinjol ini yang sedang lagi dimata-matain oleh OJK ini, biar dicabut izinnya dan tidak beroperasi lagi ya teman-temannya. Dengan gimana caranya Bang biar pinjol-pinjol itu tidak beroperasi lagi? Yuk kita bahas secara pelan-pelan ya. Ada beberapa cara teman-temanku ya untuk pinjol-pinjol ini tidak beroperasi ya. Seperti yang kita ketahui, saya sudah sebutkan di awal, ada puluhan triliun uang daripada pinjol-pinjol ini yang sudah disebarkan di seluruh Indonesia. Yang tadi sempat saya sebutkan di wilayah Jakarta 10 triliun dan juga 13 triliun wilayah Jawa Barat, dan masih banyak lagi di wilayah Sumatera, wilayah Kalimantan, wilayah Sulawesi ya teman-temanku, yang jumlahnya itu bahkan mencapai puluhan triliun pokoknya teman-temanku ya. Jadi tidak usah kita presentasikan berapa banyaknya, karena itu menurut saya tidak penting dan kalian memang tidak penting mengetahui itu teman-teman ya. Tidak usah kalian ketahui. Yang kita harus ketahui itu kita berdoa bersama semoga pinjol-pinjol ini cepat angkat kaki dari negara kita tercinta Republik Indonesia ini teman-teman ya. Ini saya kutip dari laman CNBC ya teman-temanku ya. Saya akan baca-bacakan dulu ini teman-temanku ya. 33 pinjol kurang modal, izinnya bakal dicabut OJK. Tapi ini masih dalam masa pembahasan terus teman-teman ya. Masih diawasin oleh OJK. Apabila memang tidak ada investor yang mau menginvest dana-dananya ya teman-temanku, maka bisa dipastikan 33 pinjol ini akan dicabut izin operasinya, dan dari 102 OJK pinjol legal OJK banyak yang berkurang. Nah, itu teman-temanku ya. Saya bacakan ya. Otoritas Jasa Keuangan OJK menginformasikan terdapat 33 pinjaman online alias fintech peer-to-peer lending yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimal 2,5 miliar hingga Mei 2023 ya. 33 pinjol yang sedang diawasin. Nah, OJK meminta action plan, ketentuan minimal pada peer-to-peer lending dan monitornya memenuhi ketentuan akan dilakukan langkah pengawasan, ujar Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank IKNB, dalam konversi pers kapan Dewan Komisioner OJK Juni 2023 Selasa 4.
Ya tanggal 4 ya, bulan 7 teman-temanku. Nah, ini tentunya berita baik teman-temanku buat kita semua yang sedang apa namanya terlilit hutang pinjol. Kita berdoa saja semoga 33 pinjol ini benar-benar dicabut izinnya. Tapi tentunya kita harus apa namanya ya, harus mempunyai langkah-langkah yang konkret teman-teman. Karena apabila ketika kalian masih mempunyai keinginan untuk membayar hutang pinjol kalian, tidak menutup kemungkinan bahwasanya 33 pinjol ini masih akan bangkit ya. Jadi solusinya ketika kita pengen 33 pinjol ini benar-benar dicabut izinnya, janganlah kalian membayar hutang pinjol kalian dulu ya. Kalian stop dulu untuk membayar pinjol-pinjol kalian ya. Karena ini sedang dalam pengawasan OJK teman-temanku. Ketika kalian membayar berarti kalian itu membantu pinjol-pinjol ini. Nah, sebaliknya ketika kalian itu tidak dulu membayar hutang-hutang pinjol kalian, nah justru kalian itu sedang berjuang untuk menggulingkan 33 pinjol ini yang sedang dalam incaran OJK teman-temanku ya. Seperti yang kita ketahui semua, korban-korban daripada pinjol-pinjol legal ini sudahlah banyak ya. Adapun yang sudah mengakhiri hidup, belum yang menjadi gila, belum yang bercerai sama keluarga, sama istrinya ya teman-temanku ya. Pokoknya banyak dampak negatifnya di pinjol ini ya. Memang ada, kita akuin ada dampak positifnya tapi sedikit. Kenapa saya bilang ada dampak positifnya sedikit? Karena yang benar-benar apa namanya membutuhkan dana untuk usaha itu ya memang mereka dapat dengan gampang. Tapi setelah itu dampak negatifnya banyak karena dengan bunga yang tinggi, penagihan yang kasar, ya, menyerang mental, ya, ancaman untuk sebar data itu sudah dilakukan oleh pinjol-pinjol legal OJK teman-temanku. Tanpa kalian ketahui, ya, tanpa kalian sadari bahwasanya kalian itu adalah target daripada pinjol-pinjol legal OJK teman-temanku. Kalau dulu kita akan bandingkan dulu kalau kita itu belum melewati tanggal jatuh tempo teman-temanku, kita tidak akan di WhatsApp ataupun di apa-apakanlah pokoknya diingatkan sama pihak pinjol. Sekarang kalian kurang seminggu aja jatuh tempo pinjaman kalian itu sudah ada WhatsApp yang mengingatkan. 5 hari menjelang jatuh tempo diingatkan lagi. 3 hari menjelang jatuh tempo agak kasar pengingatannya. 2 hari menjelang jatuh tempo itu sudah mulai kasar. 1 hari menjelang jatuh tempo itu sudah kasar banget. Dan kalau sudah jatuh tempo, kalian bisa dimaki-maki oleh oknum-oknum DC, debt collector pinjol ya teman-temanku. Jadi untuk apa namanya mewujudkan 33 pinjol ini biar dicabut izinnya, yaitu kalian kompak, kita ini semua kompak untuk stop dulu bayar hutang di pinjol manapun, pinjol legal manapun ya teman-temanku. Ya kita stop dulu aja lah, sampai memang benar-benar mereka ini collab atau collab ya teman-temanku, yang mereka sudah tidak memiliki dana karena sudah tidak apa namanya ini ya, sudah tidak memiliki modal karena sudah banyak uangnya keluar teman-temanku ya. Ini 33 pinjol kurang modal, izinnya bakal dicabut oleh OJK. Nah, sementara kalau kalian bayar, investor juga akan banyak masuk karena dinilai kreditnya itu lancar. Nah, ketika kita itu enggan dulu atau kita stop dulu membayar, investor yang akan masuk tentunya akan melihat skor kredit di pinjol tersebut, teman-teman. Ketika skor kreditnya macet, ya, macet dilihat oleh investor, baik itu dari bank maupun perusahaan, tentunya mereka itu tidak lagi menginvest uangnya ke pinjol tersebut. Dan alhasil, apa dampaknya? 33 pinjol ini akan benar-benar dicabut izinnya oleh OJK ya. Jadi saya di sini itu tidak mau presentase berapa puluh triliun ya di wilayah ini atau di wilayah mana yang memiliki DC lapangan ya. Saya rasa teman-temanku semua ini sudah tamat semua kalau masalah pelajaran,
kalau misalkan kita belajar itu membahas tentang DC lapangan itu sudah tamat semua ya, saudara-saudaraku, tentang penagihan. Kurasa ya kalau yang sudah lama gabung dengan channel ini itu sudah tamat, tidak akan takut lagi sama DC lapangan ya. Apalagi kalau dipaksa-paksa untuk bayar, ya sudah tidak takut lagi karena kalian sudah pada tahu semua kan kita ini di pinjaman online. Jadi bayarnya itu harus online. Jadi ketika ada DC lapangan minta dibayar langsung, jangan mau, kasih tahu, "Bro, ini itu pinjaman online, Bro." Jadi bayarnya juga online lewat aplikasi ya. Kayak saudara-saudaraku ini kemarin saya sedih membahas tentang saudara kita yang di Kalimantan Selatan bunuh diri gara-gara apa namanya tidak sanggup membayar hutang pinjol ya 2 juta. Nah sekarang saya agak senang karena ada pembalasan. Kalau menurut saya pembalasan ini teman-teman 33 pinjol yang kurang modal izinnya bakal dicabut ya pembalasan. Jadi saya serukan buat kalian semua kita itu kompak untuk gagal bayarkan dulu pinjol kita biar terlaksana atau 33 pinjol ini benar-benar dicabut izinnya ya. Biar nggak banyak yang nyampah di negara kita ini ya yang memeras kita. Kita hanya bekerja hanya untuk demi pinjol-pinjol ini. Ya teman-temanku, saya minta kalian bersatu. Karena kalau cuman misalkan saya aja atau cuman beberapa orang aja, itu tidak akan terlaksana teman-temanku. Jadi share video ini ke grup-grup yang kalian tempati ya teman-temanku. Grup-grup korban pinjol bisa kalian itu ajak mereka untuk sementara untuk menggalbaikan sampai ini benar-benar dicabut. Nanti juga saya akan terus update informasinya ini kapan dan apakah sudah dicabut izinnya ke 33 pinjol ini teman-teman. Tenang aja, tetap nanti saya akan informasikan, saya akan terus menggali informasi seputar pinjol untuk kalian semua. Nah, dari saya itu aja teman-teman ya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya, Faiz Official Pinjol.